Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PMUI. Jadi PMUI ini dulunya cuma sebuah toko kecil Sobat Maya yang bergerak di bidang usaha telepon seluler dengan melakukan penjualan telepon seluler bekas, SIM card, dan aksesoris telepon ke retail dengan skala kecil di tahun 1998. Jadi udah lama banget ya. Nah, dalam rentang waktu di tahun 1999 sampai 2001, PMUI ini berhasil mengembangkan usahanya. Dari awalnya itu hanya memiliki satu toko kecil di Cirebon menjadi 11 toko di Cirebon. Lalu di tahun 2002 sampai 2006, PMUI ini mulai menjadi distributor Telkomsel, Indosat, Friend, dan Asia. Lalu di tahun 2007, PMUI mulai menjadi distributor XL dengan wilayah pertamanya itu di Cirebon. Lalu di tahun 2011, PMUI resmi menjadi PT ya. Lalu mengembangkan wilayah distribusinya ke Sumatera. Lalu dari tahun 2011 sampai 2024 ini, PMUI berhasil menambah beberapa cabang dengan tumbuhnya kepercayaan dari XL untuk mendistribusikan produk XL di wilayah distribusi XL. Nah, saat ini PMUI nggak hanya menjadi distributor dari XL ya, tapi juga melakukan penjualan aksesoris dari handphone seperti kabel data, charger, power bank, headset, dan juga speaker Bluetooth dengan merek Philips dan juga Videman V. Baru dengar sih merek ini ya. Lalu juga memiliki entitas anak dan perusahaan cucu yang menjalankan distribusi untuk produk FMCG. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual oleh PMUI. Ada kayak kartu perdana, lalu pulsa elektrik, lalu paket data juga, dan ini ada beberapa aksesoris handphone yang dijual oleh PMUI. Lalu ini adalah keunggulan kompetitif dari PMUI. Jadi PMUI saat ini adalah salah satu distributor XL Axiata terbesar di Indonesia. Jadi PMUI ini menguasai kurang lebih 35% dari jangkauan XL Axiata, baik dari sisi luas wilayah maupun penjualan. Harusnya ini nilai yang lumayan gede ya Sobat Maya, 35% dari seluruh Indonesia untuk pelanggan-pelanggannya XL. Jadi gede banget harusnya. Lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari PMUI. Jadi hanya ada dua ya pemegang saham Sobat Maya, yaitu Bapak Rudi Susanto dan juga Bapak Agus Susanto. Dengan kepemilikan masing-masing itu 70% dan 30%. Nah, Bapak Rudi dan juga Bapak Agus ini udah menjadi pemegang saham yang udah listing juga di bursanya kita, Sobat Maya. Saham apakah itu? Nanti kita bahas belakang ya. Lalu di IPO-nya PMUI, ini juga ada lock-up period ya, Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak PMUI ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha dari PMUI. Jadi di tahun 2023 dan 2024, PMUI ini memperoleh penambahan area distributor All XL menjadi 92 wilayah. Lalu pada tanggal 10 Maret 2025 terjadi pengambil alihan saham ya Sobat Maya. Dari PT Prima Lintas Nusantara dan juga PT Bangun Distribusi Nusantara nih. Lalu pada tanggal 14 Maret 2025, PMUI ini mengakuisisi PT Graha Prima Mentari melalui transaksi pasar negosiasi ya di harga 120 per sahamnya. Sehingga total transaksinya mencapai 130 miliar. Nah, setelah transaksi ini, kepemilikan PMUI dalam GRPM itu meningkat menjadi 70,67%. Nah, bagi Sobat Maya yang ngikutin ceritanya, ini Graha Prima Mentari ini GRPM ya Sobat Maya. Waktu di tanggal 14 Maret ini, itu ada transaksi nego gede ya Sobat Maya, di harga atas lagi. Nah, waktu itu orang berspekulasi Sobat Maya, wah jangan-jangan GRPM ini di backdoor listing ya. Mengingat bahwa GRPM ini masuk ke dalam papan akselerasi, lalu pemegang sahamnya juga nggak banyak. Lalu ada spekulasi bahwa jangan-jangan GRPM di backdoor listing. Tapi ternyata bukan di backdoor listing, tapi diakuisisi oleh PMUI ini. Di mana ternyata pengendalinya atau ownernya itu juga sama Sobat Maya. Nah, ini adalah struktur kepemilikannya ya Sobat Maya ya. Jadi GRPM ini juga dimiliki oleh Bapak Rudi Susanto dan Bapak Agus Susanto juga sebenarnya. Nah, cuma kemarin dikonsolidasikan ke PMUI ini Sobat Maya. Nah, tujuannya harusnya menambah stream income ya untuk PMUI-nya sendiri. Karena kalau menurut saya pribadi untuk jualan kayak
voucher listrik, terus paket data, itu udah kurang menarik ya, kurang seksi ya saat ini. Makanya PMUI juga mungkin mikirnya, oh harus ada stream income lain nih. Toh ownernya juga sama, jadi kenapa nggak dikonsolidasikan juga? Nah, pada akhirnya PMUI ini menjadi induk usaha dari GRPM. Jadi kurang lebih begitu ya ceritanya ya Sobat Maya. Dan akhirnya sekarang PMUI-nya sendiri di IPO-kan. Waktu itu lumayan banyak ya orang yang kena prank sama GRPM ya. Semoga di PMUI ini nggak di prank juga ya Sobat Maya ya. Nah, ini adalah alasan kenapa PMUI ini akhirnya mengkonsolidasikan GRPM menjadi anak usahanya. Waktu itu jadi mengakuisisi ya. Nah, jadi menurut PMUI, hal ini akan menjadi nilai tambah ya bagi PMUI di mata investor. Karena ya harusnya dapat memaksimalkan potensi pendapatan dari anak usaha ya, which is GRPM, yang saat ini udah melakukan distribusi produk FMCG dengan bekerja sama dengan dua prinsipal, yaitu Coca-Cola dan juga PT Kino. Lalu nantinya PMUI juga memiliki perusahaan cucu dengan nama PT Tri Usaha Jaya yang juga mendistribusikan produk-produk FMCG yang digunakan sehari-hari, seperti saus, kecap, pembalut, sabun, dan lain-lainnya. Nah, saya dengar salah satu kenalan saya ya, orang Cirebon juga, bilang bahwa memang perusahaan GRPM ini itu lumayan cash rich ya Sobat Maya ownernya. Dan mereka lagi dalam proses akuisisi ataupun mengambil alih pabrik kecap di Cirebon. Nah, apakah akan terjadi atau enggak? Ya kita nggak tahu. Tapi harusnya kalau misalnya kita lihat langkah-langkah dari PMUI dan juga GRPM, harusnya mereka memang lagi pengen ekspansi ya Sobat Maya. Tapi apakah nantinya berhasil atau enggak ya itu kita nggak tahu. Tapi at least PMUI-nya sendiri udah ada ancang-ancang nih bahwa bisnisnya itu mungkin ya kurang seksi dan harus ada nilai tambahnya. Semoga aja enggak quote-unquote jadi exit strategi ya Sobat Maya. Karena ya jujur kayaknya bisnisnya udah agak kurang ya kalau berhubungan dengan voucher, pulsa, karena kan serba online ya sekarang ya. Saingannya tuh banyak banget. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari PMUI. Jika kita lihat dari tahun 2022 sampai tahun 2023, ini terjadi peningkatan ya penjualan. Naiknya lumayan di atas 10%. Tapi dari tahun 2023 ke tahun 2024 malah turun lagi. Cuma di sini yang saya nggak kira adalah pendapatan dari PMUI ini gede juga ya Sobat Maya. 3 triliun loh jualan pulsa ya. Jualan pulsa, jualan voucher itu bisa sampai 3 triliun. Gede banget ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk net profit marginnya itu kecil ya Sobat Maya ya. Ini nggak nyampe 1% loh, 26 miliar ini. Lalu di tahun 2023 net profit marginnya memang meningkat ya. Udah naik jadi 1%-an. Lalu di tahun 2024 juga meningkat ya untuk net profit marginnya. Cuma kalau misalnya net profit margin di bawah 2%, kayaknya tuh kedepannya agak berat ya Sobat Maya ya. Terlebih ini bisnisnya udah nggak seksi. Jadi walaupun pendapatannya gede, tapi net profit marginnya itu kecil banget, mengakibatkan laba bersihnya itu juga kecil Sobat Maya ya, dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, apakah dengan adanya gebrakan untuk ekspansi usaha di perusahaan anak ya, yaitu GRPM ini akan meningkatkan kinerja dari PMUI? Mungkin ada, tapi kalau kita lihat pendapatan segede ini dibandingkan dengan GRPM, ya agak-agak sulit juga ya Sobat Maya ya, mungkin perlu waktu juga. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari PMUI. Jadi sebanyak-banyaknya 1,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 180. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 208 miliar. Lumayan gede ya nilai emisinya ya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama sekitar 26,76% ini akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi, yaitu Bapak Agus Susanto yang merupakan owner juga ya dari PMUI ini. Lalu tujuan yang kedua sekitar 29,73% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu GRPM, dengan suku bunga pinjamannya itu 9% dan jangka waktu pinjamannya 5 tahun. Nah, jadi biasanya kebanyakan perusahaan IPO itu melakukan penyertaan modal ya kepada perusahaan anak Sobat Maya. Di PMUI ini agak sedikit berbeda. Jadi dia kasih pinjaman aja kepada perusahaan anak.
Nah, nantinya pinjaman itu akan digunakan oleh GRPM untuk yang pertama sekitar 33,33%. Ini untuk melakukan pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik AMDK atau air minum dalam kemasan. Lalu yang kedua sekitar 33,33% ini akan digunakan untuk GRPM untuk melunasi utang pokok kepada Bank Mandiri. Lalu tujuan yang ketiga sekitar 30% akan digunakan oleh GRPM untuk pembelian mesin yang akan digunakan untuk produksi pabrik AMDK atau air minum dalam kemasan ya. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Dan tujuan yang terakhir untuk PMUI-nya sendiri tujuan IPO-nya itu akan digunakan untuk modal kerja juga. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO dari PMUI ini kurang oke ya Sobat Maya. Ada transaksi afiliasi, lalu yang kedua juga itu pemberian pinjaman ya kepada perusahaan anak, bukan penyertaan modal juga. Jadi ya untuk efek jangka panjangnya ya mungkin kinerjanya bisa aja meningkat ya, tapi untuk tujuan penggunaan dana IPO ini biasanya kurang bagus, apalagi ada transaksi afiliasi ya. Oke, lalu berikut ini adalah underwriter yang akan mengawal IPO-nya PMUI. Jadi yang akan mengawal IPO-nya PMUI adalah Korea Investment dan Sekuritas Indonesia ya, atau dengan kode brokernya itu BQ. Nah, BQ ini sangat jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2021 satu kali, 2022 satu kali, 2023 satu kali, 2024 nggak ada sama sekali. Tapi jika kita lihat di sini untuk track record-nya, ya ini luar biasa ya Sobat Maya ya. Ini 4 kali arah, lalu asa 5 kali arah, udang 1 kali arah. Cuma ini mulai agak menurun ya. Semoga aja di IPO-nya PMUI ini jangan sampai arahnya itu hilang ya. Karena ini malah makin mengecil ya. Semoga aja di PMUI arahnya nggak hilang. Nah, untuk track record BQ sebenarnya kalau kita lihat sesedikit ini dia mengawal saham IPO, nggak bisa jadi patokan ya. Tapi hingga saat ini belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh BQ ini tutup di zona merah. Semoga aja di IPO-nya PMUI juga akan seperti itu ya. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari PMUI. Nah, PMUI ini udah lumayan mature ya dia perusahaannya, jadi nggak terlalu banyak pergerakan. Lalu yang bisa saya highlight di sini, untuk liabilitas dari PMUI ini sangat kecil Sobat Maya. Bahkan dia nggak ada utang bank. Jadi ya dari sisi neraca tuh sehat banget ya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, PMUI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari PMUI di rentang harga IPO-nya di harga 160 hingga 180. Jadi jika nantinya PMUI ini listing di harga 160, maka PI-nya itu akan berada di 18,7 kali, PBV-nya di 2,1 kali dengan market cap sebesar 928 miliar. Dan jika nantinya PMUI ini listing di harga tertingginya ya, yaitu di harga 180, maka PER-nya itu ada di 21 kali, PBV-nya di 2,2 kali, dan market cap 1 triliun. Nah, untuk valuasi dari PMUI ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO Sobat Maya. Nggak ada yang spesial, nggak terlalu mahal, ya nggak murah juga. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, PMUI ini agak kurang menarik ya. Bisnisnya itu udah kurang seksi, dan net profit margin-nya itu cenderung kecil. Nah, yang lebih menarik itu adalah ekspansi dari sisi anak usahanya. Jadi nantinya GRPM-nya sendiri akan bikin pabrik AMDK ya Sobat Maya. Jadi saingannya sama Cleo, sama Aqua, dan lain-lain. Dan menurut saya pribadi itu agak berat sih ya. Saya nggak tahu di Cirebon dia ada produk lokal atau enggak. Cuma untuk saingan AMDK itu rada berat sih ya. Cuma ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau misalnya berhasil ya mungkin akan ngeboost kinerja dari PMUI juga. Nah, kalau misalnya kita exclude perusahaan anak, untuk PMUI-nya sendiri itu dari sisi pendapatan udah cenderung stagnan ya Sobat Maya ya. Cuma hebatnya dia laba bersihnya masih bisa ditingkatkan. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PMUI ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang oke karena sebagian dana itu dipakai untuk transaksi afiliasi. Sementara untuk dana IPO yang lain, untuk pinjaman ya kepada perusahaan anak, bukan penyetoran modal. Jadi ibaratnya kayak sama anak aja hitung-hitungan ya. Kurang lebih kayak gitu Sobat Maya. Biasanya kebanyakan orang yang IPO itu penyetoran modal ya kepada perusahaan anak, tapi ini pakai pinjaman kepada perusahaan anak. Jadi nantinya GRPM harus balikin lagi ya dananya kepada PMUI. Kesimpulan yang ketiga,
Underwriter dari IPO-nya PMUI ini adalah BQ. Nah, BQ ini sangat jarang ya mengawal saham IPO. Tapi hingga saat ini track record-nya dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus. Belum ada satupun saham IPO yang dikawalnya tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja PMUI ini enggak menjadi yang pertama ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, cenderung untuk skip. Jadi PMUI ini sebenarnya mungkin bisa aja jadi kuda hitam ya Sobat Maya ya. Cuma mengingat IPO-nya itu beruntun banget nih dan di tanggal 8. Nah, PMUI ini kan listingnya rencananya di tanggal 8. Nah, di tanggal 8 itu saingannya lumayan berat ya Sobat Maya ya. Ada CDIA, ada Pesat, ada Blok. Takutnya ya ikutan PMUI ini sedikit, penjatahan gede, lalu terjadi panic selling. Nah, takutnya kayak gitu aja sih. Kalau misalnya PMUI ini listing sendiri, harusnya saya ikut Sobat Maya. Karena kalau melihat ownernya, harusnya ownernya cash risk juga. Cuma ya gitu, karena dia barengan, ya saya cenderung skip sih ya. Mending saya fokus ke yang lebih berpotensi untuk menghasilkan cuan. Cuma nantinya ketika jadwal finalnya udah keluar, nanti saya akan lihat lagi ya, apakah memungkinkan untuk saya ikutan PMU ini atau enggak. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO PMUI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham IPO PMUI ini akan saya share di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PMUI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PMUI atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.